Bismillahirrahmanirrahim. Cukup satu orang. Lagi ditali. Nah, prinsip dari sini adalah tali ini tidak terputus, Bapak. 15 meter itu antara kaki depan, kaki belakang itu saling terikat. Sehingga begitu ditarik, maka mulai kaki depan, kaki belakang itu saling terkait. Sehingga dia akan mudah untuk dirobohkan. Jadi sekali lagi lempar, masukkan dari sini, masukkan, lempar lagi, masukkan dari sini ke belakang. Gitu. Kira-kira bayangannya. Ya. Tapi kalau Bapak punya ilmu yang lain, monggo. Prinsipnya adalah memudahkan kita menjatuhkan. Nanti malam bisa dianukan. Monggo, Pak. Oh, diulang. Iya. Ini yang lebih gampang. Ini nih, Bapak, ini. Monggo. Ini talinya panjang 15 meter, gitu kan? Lemparkan ke sebelah kanan dengan tiang atau bisa juga dilihatkan dengan ini leher, gitu kan ya. Leher, Pak, dengan leher, ya. Ini sudah masuk. Ya. Tidak. Ya. Kemudian coba lihat Pak itu kan di ini kan ditarik leher yang tadi gitu kan. Kemudian yang kedua lempar lagi sini. Jadi setelah masuk lempar lagi gitu kan. Kalau boleh saya matur kan ini tadi kan ke sini dilebokkan sini lalu masukkan ke ini. Masuk sini dilempar ke sana lagi kan gitu kan. Dilempar kemudian masuk lagi dimasukkan ke ini. Kemudian ke belakang. Jadi cuma satu, masuk sini lah, lempar lagi, satu lagi, dibroboskan baru ke kanan. Ini salah satu metode. Kalau yang pertama tadi kan dari sini, gini kan, leher, kemudian yang satu dilemparkan ke sini, langsung, yang ini naik ke sini, yang kiri naik ke sini, gitu kan. Lalu dari punggung di ke belakang, itu yang metode pertama tadi. Kalau yang ini, lempar, masukkan, lempar lagi, masukkan, baru ditarik ke belakang. Punya bayangan, Pak ya? Kira-kira. Mari kita lihat lagi. Iya. Oke. Nah, ini Bapak. Ini talikan ke sini toh. Kemudian ini dilempar ke sana, diangkat masuk ke sini lagi sehingga posisinya seperti ini. Nah, posisinya seperti ini ya. Oke. Nih, ini tali yang pertama masuk lewat dada, dilebokkan di sini, masukkan, baru ke sana, ke belakang, dilewatkan kaki belakang, depan torpedonya itu naik lagi, dimasukkan ke tali ini, baru ditarik ke belakang. Nah ini. Nah, kalau kepala tidak ditahan, dia naik lagi. Sehingga kepala itu sebaiknya ditahan supaya tidak naik lagi. Nah, menikah Bapak, sekali lagi ini gambarnya kan gini. Nah, ini 1, 2. Nah, ya. Kemudian kita tarik, kepala tetap ditahan.
gitu kan gitu. Oke, ini nanti kalau dicoba sekali aja atau nanti malam istri digituin gitu kan ya, jatuhkan taleni gitu kan, paling dia diem aja gitu kan ya. Bapak dikira orang stres gitu kan ya. Nanti aja karena waktu gitu kan ya. Karena ada prinsip lain yang lebih Tapi enggak apa-apa Mas, boleh dibawa sini, nanti ada yang jadi probandus untuk kan gitu ya. Oke. Setuju saja saya. Oke, terima kasih, luar biasa. Kemudian sarana penyembeliannya, karena ini masih panjang. Silakan Bapak. Dipegang kepalanya untuk mengarahkan kemana dia mau dijatuhkan. Kan kita mau menghadap ke kiblat gitu kan ya. Tapi sebenarnya pengalaman kami itu meskipun dijatuhkan tidak menghadap ke kiblat, kalau sudah ditali itu masih mudah untuk diingerke gitu loh kalau orang Jogja itu. Diarah-arahkan gitu kan. Kadang-kadang kan kita jatuhnya mereka susah gitu kan. Sel jatuh, kepala ditahan, lalu dua kaki Nah, itu nanti bisa digeser sesuai menghadap kiblat atau tidak. Siap. Iya. Dengan sapi yang makan murni, umpamanya rumput sama itu aja, ini ada bedanya enggak untuk kualitas dagingnya? Waduh, saya nggak bisa menjawab dengan pasti itu ya kan. Karena memang hampir semua sapi itu tetap dikombor, Pak. Istilah kombor itu kan konsentrat atau bentuk selain rumput dikasih air itu kan namanya komboran gitu ya. Ya, saya tidak bisa menjawab secara pasti gitu ya. Cuman itu dua-duanya itu dibolehkan. Tidak ada masalah. Yang bermasalah kan kayak di Jogja itu yang sapi sampah. Kan ada sapi yang diliarkan di tempat sampah itu. Lalu makan apa saja itu biasanya kadar PB-nya terlalu tinggi, itu yang berbahaya. Tapi kalau apakah itu rumput sama kombor tidak terlalu untuk kesehatan tidak, tapi apakah kualitas dagingnya itu yang ini lebih empuk atau tidak saya tidak tahu. Gitu aja Pak Ji, yang penting aman. Oke, begitu? Saya lanjutkan. Sekarang penyembelian ya. Tempatnya kering, ada lubang penampung darah, pisaunya tajam, air bersih, khusus daging terpisah, pisau kurang lebih 30 cm, Pak. Jadi kalau ada teman yang menyembelih itu pakai pisau pendek, itu mohon disarankan. Pasti tidak bisa cukup untuk dalam satu kali gerakan. Atau gini. Mesti gini. Nah, ini yang tidak boleh. Tidak boleh ada gerakan berulang-ulang, gitu kan? Mari kita lihat yang istimewa ini, Bapak. Ini jenis pisaunya, ya. Saya tidak yang penting tajam 30 cm gitu, seperti ini. Ini yang ideal, Bapak. Ini dipakai para jagal. Itu kan jenis pisaunya beda-beda. Nah, kalau di masjid kan enggak. Pisau brambang, pisau bawang gitu kan. Pisau jadah itu di bawah itu ya. Jangan berharap nanti itu menjadi cepat dan sempurna ya, namanya aja alatnya seadanya. Ya namanya aja kalau korban kan gotong royong toh. Pestanya orang di kampung itu kan di masjid kan ini gitu kan. Jadi tidak usah kalau Anda beli satu set ini mahal sekali itu kan. Ini untuk jagal-jagal. Tapi ini yang saluran nafasnya hulkum, mar'i sama wajadain. Tiga-tiganya harus terpotong, ya. Penyembelihannya seperti ini. Mari kita lihat penyembelihan yang perfect. Mari kita lihat. Kira-kira punya Bapak gini enggak? Disembelih pada bagian leher, pisau harus digunakan sekali dalam satu sayatan. Gini Pak, bisa dibayangkan kalau pisaunya kurang 30 cm, apa bisa seperti ini? Mari kita lihat lagi. Saat sapi disembelih pada bagian leher, pisau harus digunakan sekali dalam satu sayatan, yaitu dengan memotong semua pembuluh darah di tenggorokan secara bersamaan. Ini menunjukkan posisi pembuluh darah di leher. Jika hanya vena jugularis yang dipotong, waktu kematian akan berlangsung beberapa menit. Pemotongan pada satu sisi, satu pembuluh arteri dan satu pembuluh vena, kematian akan lebih cepat. Oleh karena itu,
Untuk menjamin pendarahan dan kematian tercepat dengan potongan leher, 2 arteri karotis dan 2 vena jugularis harus terpotong. Walaupun darah masih dapat disalurkan dari arteri vertebrata ke otak. Pada saat pembuluh arteri yang membawa darah dari jantung ke otak terpotong, maka akan terjadi pendarahan yang berdenyut dengan baik, dan hewan akan mati dalam waktu yang sangat cepat. Jika Anda tidak melihat aliran merah terang darah ini, itu berarti pembuluh darah belum terpotong dengan benar. Kematian akan lambat, dan hewan akan menderita. Saat sapi disembelih pada bagian leher, pisau harus digunakan sekali dalam satu sayatan, yaitu dengan memotong semua pembuluh darah di tenggorokan secara bersamaan. Ini menunjukkan posisi pembuluh darah di leher. Bapak, saya hentikan di sini ya. Saya akan perlihatkan betapa negeri ini perlu banyak belajar dalam penyembelihan. Yang saya datakan Indonesia dianggap sebagai negara yang memberikan melakukan melanggar kesejahteraan hewan terbesar di dunia. Ini videonya rangkaian yang pertama tadi. Bentar, kok nggak keluar ya gambarnya ya. Ini karena ada yang sapi masih hidup. Ini yang tadi ada lanjutannya. Saat Hari Raya Idul Adha, saat memotong hewan kurban merupakan peristiwa yang dinanti. Bagaimana jika hewan kurban yang hendak dipotong melarikan diri bahkan hingga masuk ke laut? Di Surabaya, hewan kurban yang akan dipotong lari memasuki pemukiman warga. Sapi pemberian wali kota Surabaya ini akhirnya berhasil ditangkap warga setelah masuk ke rumah. Sementara itu di Salatiga, sapi yang hendak dipotong masuk ke dalam kali. Warga berusaha mengangkat sapi kurban ke atas, namun upaya tersebut gagal dan akhirnya panitia memotong sapi tersebut di kali. Lain halnya yang terjadi di Jambi saat sapi yang akan dipotong untuk kurban melarikan diri ke tengah pemukiman, hingga akhirnya menceburkan diri ke laut. Sapi yang tercebur ke laut diselamatkan nelayan dengan perahu hingga ke darat. Tim koresponden SCTV melaporkan dari berbagai daerah. Ini yang saya maksud ini. Anda lihat darahnya, darah mengucur, Halo, malah hilang. Wah, sorry ini, maaf ya, kepejet ya. Saat Hari Raya Idul Adha, saat memotong hewan kurban merupakan peristiwa yang dinanti. Bagaimana jika hewan kurban yang hendak dipotong melarikan diri bahkan hingga masuk ke laut? Di Surabaya, hewan kurban yang akan dipotong lari memasuki pemukiman warga. Sapi pemberian wali kota Surabaya ini akhirnya berhasil ditangkap warga setelah masuk ke rumah. Sementara itu di Salatiga, sapi yang hendak dipotong masuk ke dalam kali. Warga berusaha mengangkat sapi kurban ke atas, namun upaya tersebut gagal dan akhirnya panitia memotong sapi tersebut di kali.
Lain halnya yang terjadi di Jambi saat sapi yang akan dipotong untuk kurban melarikan diri ke tengah pemukiman, hingga akhirnya menceburkan diri ke laut. Sapi yang tercebur ke laut diselamatkan nelayan dengan perahu hingga ke darat. Tim koresponden SCTV melaporkan dari berbagai daerah. Menyembelih hewan kurban menjadi tradisi wajib di setiap hari raya Idul Adha. Namun, sebuah kejadian aneh muncul saat penyembelihan sapi yang digunakan sebagai hewan kurban. Hanya kuasa ilahi yang mampu menciptakan kehidupan. Beberapa kejadian aneh terjadi saat penyembelihan sapi. Seekor sapi berwarna putih ini misalnya, meski telah disembelih pada bagian lehernya, sapi ini tetap hidup dan tampak segar. Tampak bagian leher yang menganga bekas penyembelihan berikut tetesan darah segar. Setelah dibiarkan beberapa saat, warga pun menarik sapi hingga terjatuh dan membiarkan beberapa saat sampai sapi kurban itu akhirnya mati. Peristiwa lain juga terjadi pada seekor sapi hitam yang tiba-tiba bangun setelah disembelih di bagian lehernya. Sapi ini secara mengejutkan bangun berdiri dan berjalan menjauhi tempat penyembelihan. Sambil berjalan sempoyongan, sapi tersebut dilepaskan dari tali yang mengikat kakinya oleh panitia. Warga sekitar yang menyaksikan hanya dapat melihat dengan keheranan bagaimana mungkin sapi ini masih bisa hidup. Panitia kemudian mengikatkan sapi setengah hidup ini ke pagar masjid, tempat hewan kurban dijajarkan menanti giliran dikurbankan dan kembali menyembelihnya sampai akhirnya sapi itu bisa dikurbankan. Sudah, saya nggak tega yang terakhir itu. Coba Anda bayangkan. Katanya wong masjid. Sapi yang terpotong dengan luka menganga dibiarkan. Itu cara menyembelih dan membunuh yang benar. Rasul saja mengatakan, kalau kamu mau menyembelih, menyembelihkan dengan baik. Tajamkan pisaunya. Jangan membunuh dengan semena-mena. Dipotong nggak mati. Hanya mengatakan kuasa ilahi. Kuasa ilahi yang mana? Orang ini harus istighfar ini. Panitia masjidnya harus istighfar. Dan ini fakta, Pak. Negeri ini banyak yang seperti ini. Jadi mau dibilang apa? Kita marah. Kita menjadi negara dengan penyiksa tertinggi di dunia. Mana ada sapi dipotong masih hidup? Pasti masalahnya cuma satu. Motongnya salah. Tidak ada sapi sakti di negeri ini. Pasti motongnya salah, gitu loh ya. Tadi yang terakhir lebih konyol lagi kan. Sapi bisa berdiri ketika dipotong. Itu kan berarti ngawur cara nalinya toh. Tidak sungguh-sungguh di dalam merestrain sapi. Ini yang namanya berkorban sesuai dengan kita mengurangi sapi sakit. Ini fakta, Pak. Negeri ini 35 tahun masih seperti ini 2016. Berarti apa? Tidak banyak yang belajar dan istighfar membuat sebuah kesalahan terhadap penyembelihan itu. Sekali lagi jawabannya, tidak ada sapi sakti. Kalau ada sapi disembelih kok masih berjalan, yang salah panitianya. Kenapa milih jagal yang tidak berpengalaman? Kenapa tidak berusaha untuk merestrain sapi dengan benar? Sehingga kita menjadi penyiksa. Jadi mohon dengan segala hormat, kalau masih ada yang seperti itu, tolong diingatkan. Supaya tidak terjadi lagi. Mohon maaf, kalau di Jawa itu banyak yang jagal sok pinter, sok pengalaman. Sehingga kejadian itu sering terulang. Maka dari itu memang ini kewajiban kita ya. Untuk melatih jagal-jagal itu menjadi jagal-jagal yang islami itu memang penting. Tapi ya kita istighfar saja kalau memang masih itu karena
mungkin kita mohon ampun karena kita mungkin belum mempersiapkan dengan benar. Tapi kalau Balikpapan saya pikir tidak ada yang seperti itu. Tapi saya pikir negeri ini banyak yang seperti itu. Jadi sekali lagi pemotongan itu adalah dua yang di belakang itu harus terpotong sampai muncrat dalam bahasa anunya itu sampai muncrat keluar. Oke Pak, sampai sini ada yang mau nanya? Monggo. Ya, saya kira tidak Islami juga, ya. Sudah ada peraturannya, maka sampai standing saja yang sudah dilatih strom itu aja kan tidak diperbolehkan kan sama MUI itu, Pak. Apalagi di bios, saya pikir tidak perlulah. Nanti biayanya lebih mahal dan resikonya lebih tinggi gitu kan. Yang bios sapi segede itu ya berapa kan anestesinya gitu ya. Saya dan teman-teman yang lain lebih tahu bagaimana prosesnya. Karena ini paling sulit sudah menurut saya. Oh gitu, iya. Iya, nanti ya Pak ya, kalau ada waktu ya. Karena nanti videonya tak kasih aja. Iya, nanti dilihat di rumah gitu kan. Nanti panitia sudah tak kasih aja videonya, nanti bisa dilihat. Monggo Bapak. Iya, dua-duanya, iya. Iya. Ya, no comment, gini aja saya. Sudah ya, kalau gini berarti boleh gitu kan ya. Yang penting itu kan tadi dijekan satu itu supaya dia tidak bergerak lagi kan. Memang betul dikasih balok, ditaruh baloknya, kemudian kita baloknya, itu lebih bagus lagi. Gitu ya Pak ya. Kalau tadi itu kelihatan kakinya tidak ditali, dia bisa berdiri kok. Iya. Untuk Bapak mohon maaf nanti saya causi videonya. Gitu kan, iya. Ada lagi? Silakan Bapak. Ditekan Pak. Jadi baloknya itu di antara dua kaki. Untuk nali saja. Bukan kok ini baloknya nindi gitu kan. Bukan begitu. Jadi ini dua kaki, ini diseladangke di dalamnya. Bisa memahami saya? Oh gitu. Tidak melakukan itu ya. Oh bukan. Mohon maaf. Oh gitu. Oh ya mohon maaf, saya jelaskan. Bukan didudukin. Hanya untuk ini loh, memegang. Tadi kan pakai tali gitu kan. Jadi di antara dua kaki saja gitu Pak. Untuk apa istilahnya, untuk mengikat itu supaya. Iya. Jadi terima kasih saya diingatkan supaya tidak salah paham ya. Iya, bukan kok baloknya di atas ditindih tidak boleh gitu. Gitu bukan itu. Oh bukan. Terima kasih Bapak, saya diingatkan ya. Nanti tidak salah gitu ya. Bukan baloknya ditindih tidak boleh. Nanti sama dengan gambar saya kan. Nah itu tidak boleh. Silakan Bapak. Yang pertama, jadi tadi kita saksikan orang pada saat memotong, akan ada teknik supaya sapi itu cepat mati. Yang kedua, supaya darah itu tidak muncrat naik ke atas. Jadi biasanya sering kita lihat orang pada saat memotong itu naik. Ya, jadi kalau pakaiannya itu pakaian putih saya. Iya. Kalau selama ini diapain supaya enggak basahin? Ditutup. Itu ya, pakai daun. Kalau di kampung pakai daun pisang. Gitu dah. Supaya enggak muncrat. Satu. Yang kedua, kalau memang tekniknya benar, itu 5 menit mati, Pak. Itu tadi loh, asalkan 2 yang sampai muncrat itu kan berarti karotis di sini, itu terpot. Itu mati, Pak. Tidak ada teknik apapun supaya cepat, asalkan itu pemotongan itu sudah terpotong semua dan 2 muncrat, dalam hitungan menit pasti mati. Begitu Pak. Ya. Gitu ya. Masih ragu-ragu ya. Tempat Bapak berapa menit dulu matinya? Oh ada, tapi tempat Bapak enggak toh? Cepat mati toh dulu?
Oh, alhamdulillah. Ya, berarti udah benar itu ya. Jadi nggak ada teknik apapun. Ya, silahkan Bapak. Mohon maaf. Di sebelah mana pasnya? Oke, Bapak beda lagi? Iya. Tadi itu. Betul ya. Pengalaman masjid kami, Pak, saya butuh waktu berapa untuk mengganti itu? 30 tahun, Pak. Makanya kalau Bapak mengatakan penduduk nggak mau, iya memang itu negeri ini. Kelompok sungai tadi, Sungai Yel itu kan ya. Iya. Tapi kami lalu akhirnya dalam rapat sudah diputuskan nanti yang merobohkan ini. Yang lain nanti siap-siap untuk tugas yang lain. Itu alhamdulillah jalan. Jadi tim perobohan sendiri, tim yang menguliti sendiri itu sudah ditulis. Jadi nanti yang tim menguliti itu sudah siap di tempat pengulitan. Dia tidak akan mendekati tempat ini yang apa? Yang merobohkan itu. Dan itu jitu sekali. Nanti kita tinggal ngomong tugasmu sana. Kini ben dipasrah kayak ini saja. Nanti begitu selesai, nih gitu. Nah tim kedua gitu. Tapi tidak apa-apa Pak, 30 tahun Pak kami untuk menyadarkan itu gitu kan ya. Dengan bukti akhirnya oh iya ya. Atau yang kedua nunggu yang tua-tua mati. Gitu kan ya. Itu baru selesai masalahnya gitu kan ya. Karena biasanya yang ngeyel itu yang anak-anak usia 50-an itu gitu kan ya. Atau kalau anak-anak 18 itu gampang, tapi yang 50-an itu loh yang selalu merasa dirinya benar itu Pak. Tunggu aja kan dia mati nanti gitu kan ya. Atau nanti generasi berikutnya gampang. Tapi tidak apa-apa Pak, tidak usah putus asa gitu ya. Jawabannya saya itu. Kemudian kalau itu keramik, kalau dengan metode Barley itu, kalau Anda nyusahu Pak Toto, Anda yang ngomong sekarang. Anak beliau itu di RPH juga lantainya keras. Itu dengan metode itu luka enggak Pak Toto? Enggak toh? Nah, kuncinya di situ Pak. Tapi kalau model di serimpung tadi, apa kaki wah itu dia wah itu 1 ton Pak. Anda bisa bayangkan itu Pak. Tapi kalau Barley tadi kan pelan-pelan nih, sambil kepala diginikan itu. Nah, itu yang dilakukan. Kepalanya dianukan itu, diarahkan supaya dia tidak naik lagi kan gitu, sambil mengarahkan ke arah mana. Jadi Barley itu sebenarnya mengurangi sapi akan terbentur dengan lantai itu. Bapak tadi apa? Oh, Mas Toto, itu kira-kira ya. Dari ini kan tengah-tengah agak mundur sedikit. Tidak dipangkal tapi piye ya ngomong itu ya. Ini kan pangkal gitu kan, tapi di sini ya agak naik dikit, Pak. Jadi tidak di tengah-tengah, tapi tidak dipangkal di antara tengah-tengah dan pangkal. Gini, Pak. Kira-kira begitu. Ini kan tengah-tengah nih. Ini pangkal, cuman agak susah, tapi kan bergelambir. Nah, itu pasnya itu ya. Makanya memang kuncinya di yang tajam. Kemudian sebelum ada yang nanya, kan ada penyembelihan gini, yang tadi itu kan gini. Itu model Sunda itu, Pak. Itu mesti gurunya di Pajajaran itu. Tapi kalau yang gini itu gaya Merapi itu, gaya Jogja, Jawa Tengah itu Mbah Marijan itu. Ya. Tapi kalau yang gini kan, kalau di sini apa? Ada dua-duanya kan? Iya. Gini itu gaya Sunda, tapi kalau gini gaya Jogja. Nah, kalau gini gaya sate, gitu kan ya. Silakan Bapak tadi. Oh gitu ya, nggak tahu ya saya malahan gitu kan ya. Ilmu-ilmu yang nggak jelas gitu saya nggak tahu gitu kan ya. Oh gitu. Yang nggak bau yang gimana Pak? Oh gitu. Nanti saya nanya dulu ya. Kalau memang Bapak iya malah diedarkan ini. Saya tidak tahu ya. Napasnya keluar dipotong nggak bau gitu ya. Tapi kalau pas naik bau gitu ya. Logikanya gimana itu ya? Iya, kok itu hubungannya sama bau itu kemana ya? Oh gitu. Jawaban saya tidak
tahu gitu kan ya. Atau mohon maaf, nanti saya belajar lagi gitu ya. Monggo Bapak, izin. Iya. Enggak mungkin. Enggak mungkin memang. Gini, saya paham. Kalau pas gelambir, makanya kan kepala itu kan agak dimiringkan gini. Itu membuat gelambir menjadi kaku kan itu. Dan itu juga tidak sekali tebas itu waktu sudah di sini, Pak. Sudah memotong ininya. Kalau waktu gelambirnya nggak mungkin. Karena apalagi yang tebal itu ya harus berkali-kali. Ya toh, Pak. Tapi begitu main nempel ke nganu itu, setelah gelambir selesai, itu baru satu kali nganu kan. Gitu. Betul Bapak, tidak mungkin kalau gelambir itu satu kali tebas. Pasti ada gerakan. Makanya kan agak dipuntir supaya ini lebih kenceng gitu kan. Baru makanya pisau yang tajam. Kalau enggak itu sudah habis digelambir. Pisau tajam itu yang tidak profesional itu kan habis digelambir dulu. Begitu pas di dada sudah enggak mempan. Itu kita buatan Cina itu. Ada ya tahu enggak juga itu. Oh, samping badan. Di sini Pak, di atas pundak kan Pak tadi itu. Oh, tiang. Maksudnya? Oh, di tiangnya. Oke, nanti kita lihat lagi gitu ya. Ada menurut Anda gimana? Apa pengaruhnya itu tiangnya? Kalau tingginya segini? Hah? Oke. Saya juga jadi bingung ini kan ya. Iya. Karena kalau di RPH itu kan tidak ada tiang ya. Itu gimana nalinya, Pak? Pakai tiang. 1,5 meter. Itu di atas apa di bawah? Pas kepalanya itu di berarti kan di tengah-tengah toh? Tengah-tengah. Enggak, itu pertanyaan Anda di situ. Di mana? Ya di tengah-tengah kan, Pak tadi. Oh, gitu. Setahu saya kan dipaskan ya toh, di tengah-tengah gitu kan. Patahnya kenapa? Kalau di RPH kan tingginya 1 meteran itu. 1 meter kan? Enggak, kalau di RPH pakai tiang enggak? Tapi kan itu permanen ya. Sudah dianu kan, dari apa? Besi. Oh, besi, Pak. Gimana, Pak Dokter? Iya. Ya. Yang penting itu ketika dia tidak liar saja. Kalau tidak terikat seperti tadi cenderung roboh. Jadi beda RPH. Beda cara. Nah, betul sekali, terima kasih. Kalau Jogja itu tidak pakai tiang, pakai tali yang di lantai. Itu model lama gitu, Belanda modelnya gitu. Tapi kan memang betul di masjid kan tidak ada. Ya toh? Nah, maka saya setuju pertanyaan Anda. Nanti pakai tiang gitu kan, ya toh? Nah, itu di tengah. Lalu pertanyaannya kok kemarin patah gitu kan? Waktu di sini patah, tempat patah. Patah karena tidak kuat ya. Ya, itu lain. Ya mohon nanti untuk dibuat tidak patah gitu ya. Iya.
Gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, gitu. Kemudian yang saya inginkan ada jagal yang modelnya gini. Ini yang lebih penting lagi. Ngerok gini ta. Lalu dia balik gini. Pisau itu dibalik gini. Lalu diinganukan, tojokan ke sini. Cepat mati itu, tapi itu tidak boleh. Ada yang kebiasaan seperti itu, Pak. Dan itu kalau dikasih tahu ngeyelnya setengah mati itu. Karena wah aku sudah gini 20 tahun mati kok gitu. Jadi gitu loh. Ya toh, ya toh. Ya tunggu aja dia mati dulu kan gitu toh, ya toh, gitu. Nah, jadi gini, lalu diuntir gini, Pak. Memang betul. Iya, tapi mereka punya gerakan lain. Set, tek, gini. Untuk menganu itu apa? Menusuk yang bagian belakang itu. Ini tidak boleh. Jadi gerakan-gerakan tambahan itu tidak boleh, kecuali mau menyembelih stretching dulu. Wah, itu boleh gitu ya. Tapi kalau ketika menyembelih ada gerakan tambahan itu yang tidak boleh. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Boleh enggak dipotong sampai tel gitu? Sekarang gini, kan kita supaya tidak sakit. Kenapa tidak pakai hukum pancung saja? Hukum pancung itu kan kita diam, tek, gelundung, mati langsung dalam hitungan detik. Kan malah enggak sakit. Kenapa itu tidak boleh? Apa jawaban kita? Kan malah nggak sakit toh. Sapi siap gitu kan. Langsung mati, Pak, itu. Nggak usah ditali. Kenapa itu tidak boleh? Ada yang punya jawaban? Tidak disyariatkan. Ya oke. Kenapa tidak disyariatkan gitu kan? Karena gini, Pak, kalau ini terpotong, maka ada saraf spinal yang di belakang itu terpotong. Maka tidak ada gerakan apapun, itu namanya mati otak, darah tidak bisa keluar. Makanya kenapa tidak boleh dipotong sampai belakang, supaya darah keluar dulu. Sampai keluar semua, lalu kita cari. Sekarang pertanyaannya, kapan saat memotong kepala? Selama ini lihat apanya, Bapak? Saya nanya, selama ini motong kepalanya pada saat apa? Sudah mati gitu kan? Taunya mati dari mana? Tidak bergerak-gerak. Wah, bagus. Itu kalau nggak mati itu ada telepon dia udah nggak ngangkat, Pak. Itu kan ya. Nah, maka dilihat di ini, Pak, kelopak, Pak. Kelopak mata diginiin, Pak. Kalau dia sudah tidak ada respon, dia sudah mati, Pak. Iya, pasti, Pak. Itu namanya mati otak, Pak. Gini, jangan ditonyo gini, nggak perlu gitu kan ya, atau dipegang gini. Ada yang mengatakan pakai ujung jari, dicepit, tapi itu lama, mata saja, Pak. Biasanya cirinya dua, darah sudah tidak mengalir lagi, kemudian ini sudah mata sudah tidak bergerak, silahkan dipotong itu. Tapi kalau Anda kepotong, tidak darah belum keluar, dia langsung terhenti semua. Maka ada darah yang tertinggal, ini yang tidak boleh. Kemudian tadi ekek-ekek tadi, darah sama pisau kan darah itu kan panas, ada penjendalan, sehingga ada darah yang tidak bisa keluar. Karena apa? Kita menghasilkan panas ketika di ekek-ekek itu. Jadi ilmiah, jadi Masya Allah, aturan Islam itu indah sekali, nggak usah ditambah-tambahi, dan semuanya itu ada dasar ilmiahnya. Kenapa sekali tebas, kenapa tidak boleh dipotong sini, kenapa nunggu darah menyemprot keluar semua. Makanya saya setuju dengan Bapak, diingatkan, ditutup. Satu, supaya tidak nyemprot, kadang-kadang sapi yang lain lihat. Saya ditanya, Dok, apakah sapi yang lain itu ikut bela sungkawa, sehingga akan keluar darah karena begitu terharu? Jawaban saya, tidak. Sapi tidak seperti itu. Tapi kenapa itu harus ditutup atau satu-satu datang? Sapi itu tidak suka keterkejutan. Sapi tidak suka suara-suara yang membuat dia stres. Bapak tahu kan kalau dipotong apa suaranya, wong gitu kan? Sapi itu kan teriak gitu kan ketika kita potong itu. Nah itu sapi satunya biasanya dia stres, takut. Kenapa? Teman saya mungkin kan gitu. Tapi kok orang kok lebay, rebus mili, dia ikut terharu, lalu ikut layat, ya enggak gitu kan ya. Ya enggak sampai segitunya. Tapi saya setuju penjenengan tadi ditutup.
Karena secara etika juga kan tidak, kita juga melihat seperti itu kan juga tidak tega toh. Begitu. Jadi setelah dipotong baru mati, baru kita tel kan gitu. Baru kepala dilepas insyaallah. Kemudian setelah itu tolong ini apa tadi kan sering keluar nganunya ingesta dari rumen itu karena kita terlalu penuh. Makanya tadi saya bilang jangan diberi makan. Supaya kalau kita dipotong tidak keluar ingesta dari dalam itu. Oke, saya lanjutkan karena waktu. Jam berapa zuhur? 12. Oh, masih ada waktu. Yeah. Oke, penyembelihan. Ini Bapak harus ada lubang, saya mohon, gitu kan? Supaya tidak kemana-mana. Ini hilangnya refleks kornea mata, gitu kan? Kemudian ini pelepasan kepala, ya toh. Kira-kira 2 menit kornea hilang, peredaran perdarahan berakhir, baru dilepas kepala. Kemudian ini supaya tidak keluar ada di tali ikat saluran makanan. Kemudian ini setelah itu ada pemeriksaan antemortem. Seperti ini Bapak untuk ngulitin ya. Karena kita itu anggota kita semua amatir, maka tidak berlangsung cepat nggak apa-apa gitu ya istilahnya. Tapi kemarin saya diberitahu di Jogja itu sapi itu kan berat ya, bolak-baliknya itu. Maka kedua tangan kaki depan itu ditali gini. Itu katanya meringankan untuk membolak-balikkan badannya gitu. Jadi ditali di apa, kan enggak bisa digantung. Kalau RPH kan digantung karena punya tempat gantungan. Tapi masjid kan enggak punya, ya ditali aja. Sehingga posisi gini, sehingga ini badan mudah dibolak-balikkan. Itu untuk memudahkan menguliti sapi itu. Ya seperti ini Bapak ya. Kalau yang di RPH kan cukup 2 orang ini selesai dalam waktu berapa menit dokter Toto itu biasanya 1 ekor itu. Setengah jam ya. Enggak sampai lah paling ya. Kalau di masjid ya 10 orang bisa 2 jam lah gitu ya. Enggak apa-apa gitu kan karena itu fun saja kan party aja ya. Nah, kemudian untuk jeroan kalau di sini masih pakai sungai atau selokan atau sudah enggak? Sudah bagus ya, pakai selang ya. Alhamdulillah. Kalau gaya Jogja itu di sungai. Maka Kali Code di tengah kota Jogja itu kalau Idul Kurban menghijau. Karena dari ujung ke ujung semuanya bersihkan feses itu di kali ya. Ini juga sebenarnya teori ini gampang, tapi harus diperbaiki. Karena kali itu kan penuh dengan bakteri toh. Dengan kotoran, nah sama saja kita itu sedang menyaring kotoran dengan itu. Maka dari itu kalau memang perlu digitukan ya harus direbus. Selesai dipotong, dibersihkan di sungai, direbus tanpa bumbu, gitu kan ya. Enggak usah pakai bumbu, direbus saja supaya hilang. Kemudian ini Bapak kira-kira menikah. Gitu. Ini isinya karena kita punya 4 perut, ya. Nah ini ada jenis seperti ini ya. Nah, kalau sudah bersih kan seperti ini. Ini yang sudah di meja itu enaknya setengah mati. Tapi biasanya kita masih berwarna seperti ini. Sehingga ibu-ibu itu tidak tega kadang-kadang kan masukkan kulkas. Supaya seperti ini ada teori yang gampang. Memakai gamping. Gamping itu apa? Kapur. Dalam bahasa Jogja itu injet. Gamping yang diberi air itu kan jadi injet lah. Nah itu bisa membuat jeroan yang hijau jadi putih Pak. Untuk usus ini ya usus ya seperti ini Bapak. Meriah kan? Usus pada sapi tidak boleh dibuka. Beda dengan unggas. Kalau pada ayam, bebek itu dibuka ya toh. Kalau sapi kambing nggak boleh. Kalau dibuka malah mengotori. Maka caranya karena sapi usus itu kan panjang. Itu dibuat lubang sedikit supaya air masuk. Kalau ada selang itu disentor namanya. Sos gitu. Kemudian setelah itu bisanya bersih, dimasukkan itu kapur itu. Kalau pada jagal-jagal itu, kapur di dalamnya sehingga usus itu menjadi sangat bersih. Ini Pak seperti ini loh. Anda lihat putih kan? Ini ibu-ibu seneng ini kalau yang putih ini. Tapi kalau masih hijau itu enggak tega gitu kan ya. Tapi kalau sudah di piring ya beda lagi gitu ya. Tapi ini Bapak, ini karena ini usus ini dimasukin air kapur lalu disentor gini.
So, itu toh. Karena itu ususnya panjang dibuat lubang kecil untuk memasukkan selang. Lalu ujung sini 1 meter 2 meter dibuka lagi. 2 meter lagi dibuka lagi. Supaya apa? Tapi kalau ini Anda buka, wah kan itu puluhan meter toh. Malah kacau balau kan gitu. Nah, kalau sudah dari sungai, masukkan tong biasanya. Atau wajan gede, kasih direbus sambil diberi kapur itu tadi, gitu kan, untuk membuat dia menjadi putih sehingga ketika masuk ke itu mau dibungkus itu sudah tidak berwarna hijau lagi. Nah, itu teknik saja untuk memutihkan itu. Tapi kalau tidak perlu gambek, asal kita semprot dengan baik ya, itu bisa bersih. Kadang-kadang sampai masuk kulkas kan masih berbau. Nah, itu ciri berarti itu biasanya jeroannya, gitu. Begitu Bapak kira-kira? Ini tidak. Ya, kayak tahu kalau sungai Balikpapan Idul Kurban kan enggak menghijau tidak ini ya. Ada sungai enggak di Balikpapan ini? Enggak ada ya? Oh, berarti itu gaya Jogja ya, Pak ya. Disemprot ya. Alhamdulillah. Maka untuk mengurangi feses yang jangan terlalu banyak jangan diberi makan. Sehingga semprotannya tidak usah terlalu banyak. Itu untuk jeroan. Oke. Kemudian terakhir ya. Ini Bapak sebaiknya direbus. Ini gambarnya. Nah, ini gaya Jogja. Ya, diberi gamping sedikit sehingga dia berwarna putih. Ini cara yang tidak benar. Daging dan jeroan dijadikan satu. Ini membuat dagingnya menjadi kotor, gitu kan? Nah, kemudian ini cacing hati. Ada enggak, Dok, di Balikpapan? Banyak. Oke. Untuk cacing hati namanya Fasciola hepatica, ya. Kita tidak bisa terbebas dari cacing ini. Maka dari itu pemeriksaan setelah dipotong, ini hati itu harus disayat. Ada petugas yang biasanya tahu disayat. Biasanya cacing itu ada di sini, Pak. Di lubang-lubang ini. Ciri ada cacing biasanya dagingnya sehingga keras dan memutih. Nah, bagaimana sebaiknya? Ya yang keras dan memutih dibuang. Jangan dikonsumsi. Yang masih bagus boleh dikonsumsi. Cuman kadang-kadang ada jamaah yang bilang gini, "Dah, saya yang ngurus untuk makan lele," katanya gitu. Nanti dipasak untuk makan tole, gitu kan ya. Akhirnya yang makan anaknya, ini yang repot gitu kan ya. Kadang-kadang mereka tidak terlalu bertanggung jawab. Jadi mohon nanti panitia yang tegas saja. Kalau memang ketemu cacing ya sudah, jangan disentuh gitu kan. Dibawa pulang sama panitia saja gitu ya. Ya dimusnahkan, ojo malah di blender gitu kan ya. Nah, ini seperti ini Pak cacingnya nggih. Apakah ini berbahaya? Tidak. Daging yang lain tidak berbahaya. Jadi jangan risau kalau ada sapi ada cacing ini hati, tidak menular pada manusia. Asalkan organ hatinya itu dibuang kalau memang ada cacingnya. Oke, Bapak? Nah, kemudian ini prinsip menghadapi kontaminasi bakteri. Ini yang saya bilang gitu kan. Ini ekstrim sekali ya. Masih memakai daun pisang gitu. Kemudian yang seperti ini. Nah, ini kan gaya gotong royong yang enggak pas kan di sini, Pak. Daging dikumpulkan di sini, ya dia duduk di sini, yang rokok di sini, watuk di sini. Ini kentut juga di sini kan gitu. Sehingga Anda bayangkan dagingnya itu rasanya macam-macam gitu kan ya. Nah, untuk yang seperti ini sekali lagi yang model ini enggak usah dibicarakan dalam rapat, Pak. Percuma, nanti mesti diayali. Anda sakit hati aja gitu kan. Pokoknya kalau yang kan paling enak itu gini, ngerokok sambil ngirisi daging. Wah, taruh rokok. Habis itu watuk, masuk situ. Habis itu waing, masuk situ. Jadi daging kita itu lengkap sudah, gitu kan ya. Atau bakteri yang ada. Ya ini biasanya masih terjadi karena orang banyak tadi, gitu kan ya. Nah, maka dari itu, tidak usah dirapatkan. Satu, dikasih smoking area. Kalau perlu sak rokok isisan, gitu kan ya. Biasanya jarum kasih di samsu, gitu kan ya. Tapi tidak boleh ngerokok di depan daging. Datang harus cuci tangan. Enggak usah diumumkan, enggak usah ada penerangan, kasih aja sabun sama air sama handuk. Yang mau datang cuci tangan dulu gitu. Kalau diterangkan diayali lagi gitu kan ya.
Dan kemudian yang batuk disuruh pakai masker, ya. Dan mohon seperti ini tidak boleh kok ngidak-idak di tengah seperti itu. Nah, ini saya kira yang tidak bagus. Ya ini kira-kira yang lebih manis seperti ini. Pakai telenan ya, pakai yang ada kakinya supaya lebih tinggi dari lantai gitu, seperti ini bersih gitu kan. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, gaya Jogja karena kami masih gaya sungai gitu kan. Lalu setelah dari sungai baru direbus memakai tong-tong besar ini. Nah, kalau sudah direbus biasanya aman-aman saja gitu kan. Nah, kemudian terakhir silakan gunakan plastik bening yang tidak berwarna gitu kan. Tapi prakteknya kan kalau semua beli kan habis. Kita hanya dapat yang lorek-lorek misalnya gitu kan. Atau kalau ada sumbangan partai warnanya biru kalau dari Demokrat, gitu. Warnanya kuning kalau dari Golkar, misalnya gitu toh. Warnanya merah kalau sumbangan PDIP. Apa yang kita lakukan? Terima saja. Ya, tapi jangan gitu kan ya, nanti jadi masalah gitu kan. Yang penting buat saya beliin plastik bening untuk gula. Yang 2 kiloan itu ada toh Pak? Masukkan dulu ke situ. Nah, kalau sudah masuk situ mau plastiknya itu mau warna apa saja tidak ada masalah. Jadi beli plastik yang bening, jeroan masukkan, daging masukkan, baru masukkan ke plastik, itu akan aman. Atau juga nggih? Mungkin sekarang mulai beli pesen atau ada pengusaha yang menyediakan plastik bening gitu kan. Tapi kalau tidak dengan yang 2 kiloan. Nah, ini Bapak luar biasa. Ya. Saya akan menunjukkan sekedar intermezzo. Nah, ini yang saya bilang tadi. Nah, ini Bapak daging yang 1 kilo, kalau ini 20 juta. Ya. Wah, ini Pak. Merbling itu ada lemak tak jenuh. Wah, itu. Segitu 20 juta, Pak. Oke, mari ya. Nah, ini ngirisnya seperti itu Pak, seperti ngiris tahu aja. Gitu kan ya. Wah. Jadi satu irisan bisa 500.000. Nah. Luar biasa. Ada yang kepengin ini? Enggak, gitu kan ya. Iya, kalau ini nggak mungkin ditongseng Pak, atau ditongseng rica-rica eman-eman gitu kan ya, atau yang ditongseng itu yang jelek-jelek aja seperti yang punya kita gitu kan ya. Mari Bapak. Nah ini, kalau di Jepang ini dimakan mentah Pak. Ini segini ini 500.000, saemplokan gitu kan ya. Maka nggak usah dilu eman-eman 500.000 ya, atau dimut terus sampai mati gitu kan ya. Itu kalau saya orang miskin gitu kan ya. Nah, kalau ini banyak Balikpapan gitu kan. Ini Pak mantap ini ya. Enak itu kan. Kalau ini Pak, bumbunya cuma ini tok. Enggak usah pakai jahe, pakai laos eman-eman. Harus tidak berasa gitu kan. Ini begitu diiris masuk sini Pak, langsung lumer. Kayak mentega itu gitu kan. Iya. Habis itu merebus mili gitu kan ya, karena punya hutang 20 juta gitu kan ya. Jadi nggak usah diteruskan, itu nggak menarik gitu kan ya. Nah, ini yang saya sampaikan Bapak. Kalau dagingnya sehat, yang makan itu siapa? Ya istri kita, anak kita, kakak kita, bapak kita. Kenapa kita tidak menyediakan daging yang sehat? Toh yang makan adalah keluarga kita. Saya pikir ini yang perlu dipahamkan kepada panitia, bahwa kalau kita itu bertindak yang benar, itu yang memakan itu anak-anak kita. Mosok kita main seenaknya, pakai ngerokok, pakai bakteri, toh yang makan anak kita. Maka dari itu kesadaran ini yang perlu disampaikan supaya semuanya baik. Nah, untuk itu video terakhir saya itu kan tentang kerjasama. Ini video yang saya suka. Mari Bapak. Smarter to travel in groups.
Oke, jadi dengan kerjasama yang baik, saya kira semua bisa berjalan dengan baik. Demikian, banyak salam, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video akan saya serahkan pada panitia semuanya, supaya nanti sudah saya masukkan ke flash disk. Bagi yang mau ngopi, kami persilahkan. Sudah saya siapkan. Ngaten nggih, Bapak nggih? Nggih, saya kira demikian. Sekali lagi, sebelum saya akhiri, saya pamit Jogja. Sekali lagi ini yang ideal. Kita butuh waktu 10-20 tahun untuk ideal. Tidak apa-apa. Mungkin tahun ini kita berhasil 10%. Tahun depan 20%. Ideal 30%. Tapi harus ada progres. Jangan kok 35 tahun, 40 tahun sama sekali tidak ada progres. Untuk itu kerja keras kita insya Allah akan diberikan kebaikan oleh Allah SWT. Dan kemarin ada yang bilang gini, saya tak berhenti aja jadi panitia dok gitu. Ternyata bebannya berat ya. Mosok sejak tadi saya disalahin terus gitu kan ya. Toh? Padahal saya sudah kerja keras. Mosok dosa yang nanggung kita kan gitu toh ya. Ya saya kira bukan begitu ya. Jangan mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri yang nanti yang mau ngurusi siapa gitu kan ya. Insya Allah Allah Maha tahu. Kalau memang ada kekurangan sana sini itu biasa. Tapi usaha untuk perbaikan saya kira itu menjadi bagian dari usaha kita untuk melakukan korban dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan dan kekuatan untuk kita. Sekali lagi, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.